Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik ya, sehat ya? Oke, sehat, alhamdulillah. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari tentang tekanan. Namun sebelum itu Bapak pengen tahu siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Siapa? Rosma. Apa kabarnya? Oke. Satu orang siapa? Rosma ya. Oke, baik. Sebelum mulai pelajaran tadi Bapak ada Bapak minta ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silakan. Sudah selesai. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Sudah, ada yang belum? Belum, Pak. Belum, ya yang belum kita sama juga masih kayak kemarin. Tapi semangat belajar ya. Semangat, oke, niatnya dari rumah ke sini memang untuk belajar. Baik, kelas kita aman ya, dan sapu tadi ya. Itu udah bersih, alhamdulillah. Oke, di depan di sana ada dua buah hewan. Kenal sama hewannya? Bebek. Yang sebelah kanan? Ayam. Oke. Kamu mau tanya, itu bebek banyak di lumpur ya? Ya. Kalau seandainya ayam kita suruh juga mainnya di lumpur cari makan, kira-kira siapa yang merasa nyaman dan siapa yang merasa kesulitan? Apa? Ayam? Bebek? Nyaman lah seperti itu. Oke, siapa yang berani memberikan alasan kenapa bebek yang lebih cocok di lumpur ya? Oke, silakan. Azwan. Kenapa bebek Azwan? Karena bebek mempunyai kaki yang Yang apa? Udah hilang kan ini. Ada apa? Ada apa? Iya. kaki yang besar, Kaki yang besar. Ada apa nih antara ini tadi? ada kulit. Oke, siapa yang mau coba lagi? Nah, terserah. Yang mau ngapain, Dwi? Oh, dulu. Oh, tidak kalah cepat. Oke, silakan ya. Menurut saya Pak ya, kalau ayam kan kakinya di jari-jarinya, bebek langsung bebek. Kalau Nah. ayam kan kakinya di jari-jarinya, bebek langsung bebek. Bebek. Bebek kan di jari-jarinya memiliki selaput, sedangkan ayam tidak. Oke, kalau ada selaputnya? Jadi kalau di bebek, kalau di lumpur, dia lebih mudah berjalannya karena tidak tenggelam. Oh, Ayam mana ada selaput. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih. Siapa lagi mau? Tidak? Sama jawabannya sudah diambil, Pak. Oke, terima kasih untuk yang memberi jawaban. Tepuk tangan dulu untuk kawan-kawannya. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tekanan. Apa sih Pak hubungannya dengan bebek dan ayam tadi? Oke, kita lihat. Tekanan zat padat dulu. Nanti ada tekanan zat padat, tekanan zat apa lagi? Cair, tekanan gas. Kita yang padat. Maksudnya apa Pak? Bapak menyampaikan tujuan. Artinya ketika selesai belajar ini, kalian harus tahu tiga ini. Paham ya? Yang pertama, harus mengetahui konsep tekanan. Nanti harus tahu tekanan itu apa. Selesai belajar ini, oke? Belajar ini kalian harus tahu tekanan itu apa. Oh, itu tekanan. Mudah sebenarnya. Oke, kita lanjut dulu. Nomor 2, nanti akan ada percobaan hubungan antara gaya dan luas permukaan terhadap besarnya tekanan dengan tepat. Gaya apa tadi gaya? Oke, mantap, masih ingat tarikan atau dorongan. Gaya. Luas permukaan, tahu luas ya? Oke, luas tahu luas. Nih, luas. Terus yang ketiga, melalui kegiatan studi literasi, peserta didik dapat menganalisis penerapan konsep tekanan pada zat padat dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita. Nah, kegiatan belajar
setelah pretest apa Pak? Bagi Bagi kelompok. Kelompoknya masih ingat ya? Yang kemarin ya? Oke, masih. Terus nanti akan ada percobaan. Ada bawa uang koinnya? Ada. Oke. Bawa tanahnya ada, pengganti plastisin. Bapak tak jumpa di kelompok plastisin mana? Setelah itu diskusi dengan kawan satu kelompoknya. Habis itu presentasi kayak kemarin. Presentasi. Nah, udah terbiasa ya presentasi ya. Nanti ganti-gantian saja yang berbicara. Setelah itu kita sama-sama mengambil kesimpulan dari hasil belajar kita. Yang terakhir penutup. Nanti di bagian penutup akan ada namanya post test, tes akhir, tetapi nanti pakai handphone lewat Google Form kalau ini ngisi. Kalau ini ada bagus ini. Paham ya? Ini kegiatan yang akan kita lakukan. Oke, boleh. Nah, ada pun sistem penilaiannya, tentu ada nilai ya. Ada sikap, ini penting bagi Bapak. Sikap. Sikap ini yang mana? Sikap ini yang disiplinnya, rasa hormatnya baik kepada gurunya maupun sesama kawannya. Apalagi misalnya bisa mendengarkan pendapat kawan meskipun berbeda pendapat nanti. Tidak masalah ya, beda pendapat itu biasa enaknya. Yang bertumbuk enggak, paham? Itu disikap. Pengetahuan ini tentang materi apa yang kita ajarkan, pengetahuan. Ya, tentang materi, tentang tekanan nanti. Terus keterampilannya nanti dilihat dari misalnya dia pandai presentasi, keterampilan berbicaranya. Itu keterampilannya. Dia pandai misalnya mencobakan uji coba dari LKPD yang Bapak akan berikan. Oh, paham dia mencobakan. Nah, itu keterampilan. Jadi paham ya penilaiannya? Penilaian itu akan berlangsung selama pembelajaran. Jadi penilaian itu tidak hanya pada akhir pretest dan post test, tidak. Pada selama kegiatan juga itu ada 8 penilaian. Oke. Boleh stop dulu. Oke. Keluarkan kertas satu lembar. Oke, cepat tulis nama. Tulis kelasnya. Silakan duduk berdasarkan kelompoknya keluarga. Cepat yuk. Nah, oke. Perhatikan gambar yang ada di layar bersama. Nampak? Nampak. Oke, perhatikan pada gambar di sana. Ada jalanannya apa tuh? Becek. Ada yang jalannya gitu nggak dari rumahnya? Siapa kira-kira? Pak? Hah? Di mana? Di tempat rumah Irwan di mana? Pada 3. Ada yang jalan kayak gini? Oke. Pilih sepatu yang ada haknya atau pakai sepatu boot? Oke, siapa yang berani memberikan alasan? Oke, silakan. Kenapa tidak? Hah? Tak apa-apa, silakan. Coba dengarkan dulu yang lain. Dengarkan dulu. Dari permukaan sepatunya aja beda gitu Pak. Jadi kan kalau jalan berlumpur itu kan kayak agak dikit mungkin termasuk ke dalam lumpur. Kalau pakai sepatu itu lebih mudah tuh. Jadi Daripada yang ada haknya. Iya itu, karena kan tinggi tuh. Kalau pakai hak tuh kira-kira kenapa? Benam. Benam. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Nila. Kira-kira kenapa tadi? Kalau yang buat? Kalau sepatu yang ini itu lah Pak memberi tekanan lebih besar ke permukaan itu Pak. Jadi mudah keluar atau. Oh gitu. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita. Dari yang ini, silakan kalian buat pertanyaan. Kira-kira apa pertanyaannya? Apa kita jawab sama-sama nantinya? Ayo, siapa mau? Nih, buat pertanyaan dari sini tentang materi yang akan kita pelajari. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan. Oh gitu. Berarti faktor apa saja yang membuat tekanan lebih besar? Yang mana besarnya, yang mana kecilnya, siapa yang mempengaruhi seperti itu ya? Atau apa yang mempengaruhi? Oke, tepuk tangan lagi sudah. Baik, ada lain lagi. Kata Dila, faktor apa saja Pak yang mempengaruhi besar kecilnya tekanan? Pakai lagi? Silakan. Oke, silakan Rian.
Dari kedua gambar di depan, Heeh. yang mana yang lebih banyak memberikan tekanan? Oh, yang sepatu Nah, sepatu dengan hati tinggi. hak tinggi dengan sepatu boot. Oke. Kira-kira yang permukaannya menyentuh tanah yang lebih luas yang mana ya? Sepatu boot. Sepatu boot ya? Oke. Berarti kalau Bapak boleh simpulkan pertanyaan Rian, permukaan yang lebih luas dengan permukaan yang lebih kecil, yang mana tekanannya lebih besar? Gitu kan? Yang mana bisa menekan lebih besar ke bawah? Oke, itu pertanyaan kedua. Oke, tepuk tangan untuk Rian dulu. Oke, cukup 2 pertanyaan saja. Mengaruhi tekanan. Kita sudah buat tadi. Apa saja faktor yang mengaruhi tekanan oleh Rian. Yang oleh Rian itu sebenarnya kalau Bapak mau buat kesimpulan sedikit, yang di nomor 3, ya kan? Tapi ada satu lagi sebenarnya yang terlupa ditanyakan. Kalau ada tongkat yang sama-sama lancip misalnya, tapi yang satu naik itu Azli, yang satu Junaidi, apakah sama? Tidak. Sama tekanannya? Tidak. Besar siapa? Besar Junaidi. Kenapa besar Junaidi? Karena Karena badannya besar. Badannya besar berpengaruh terhadap gaya. Nah itu dia. Hubungan gaya antara gaya dan tekanan. Ya, oke Bapak lengkapi pertanyaannya. Jadi 3 pertanyaan ini akan kita coba jawab. Oke, oke. Nah, di sini ada lembar kerja. Pada tahap ini kalian akan melakukan percobaan tentang tekanan. Bapak akan bagikan, silakan ditulis nama kelompoknya. Jadi baca. Oke, yang pertama, letakkan uang logam pertama pada plastisin atau tanah liat atau pasir. Kita pakai tanah liat saja ya. Posisinya horizontal dan uang logam kedua dengan posisi vertikal. Oke. Ganti-gantian saja. Horizontal. Horizontal tahu? Horizontal seperti ini. Baring dia. Sepahaman. Oke, sudah. Yang lain bisa sering. Masuk. Oke. Takut apa? Aus tangan kita. Kuat. Gini. Hancur. Oke. Nah, oke, coba masukkan. Masukin gini. Bukan balik vertikal. Masukkan? Ya. Dalam masuk. Garang apa? Oke. Satu TB penyimpanannya. Tegakkan aja yang di estetik. Oke, Pak. Susah. Mengolah data. Coba ya. Nomor satu. Bapak kasih penjelasan sedikit. Jika uang logam diberi dorongan, gaya itu bisa berupa apa sih? Dorongan atau tarikan. Kita memberikan dorongan tadi ya. Berarti diberi apa namanya itu? Gaya. Terhadap sebuah permukaan pijakan tempat gaya bekerja, apa yang terjadi pada plastisin atau tanah liat atau pasir? Oke, silakan dibuat itu. Nomor 2, posisi uang logam manakah yang memiliki luas permukaan yang lebih kecil? Posisi manakah? Yang pertama kan seperti ini, ya, tekan. Yang kedua seperti ini, vertikal. Pertanyaan nomor 2, posisi yang manakah yang memiliki luas permukaan pijakan? Pijakan itu maksudnya adalah bidang yang menyentuh antara logam dengan tanah. Yang mana lebih luas? Lebih luas seperti yang ini, vertikal namanya. Atau yang balik seperti ini horizontal namanya. Paham? Yang memiliki bekas lebih dalam. Maksudnya seperti ini. Nih, perhatikan dulu.
Ini vertikal ya. Bapak tekan. Seperti ini saja. Gayanya sedikit aja kasih. Cabut. Tengok dalamnya. Yang kedua, Bapak kuat-kuat pencetnya. Itu gayanya berbeda kan? Gaya pertama dan kedua berbeda kan? Kira-kira yang mana lebih dalam? Udah paham ya? Bukan maksudnya sama-sama vertikal, tapi gayanya berbeda. Sabar, tadi deh. Jika melakukan diberi dorongan atau gaya terhadap luas permukaan pijakan tempat gaya bekerja, apa yang akan terjadi pada plastisir atau tanah? Lihat pasir. Oke, silakan catat secara mencatat. Iya, jangan. Boleh kelompok lain juga Pak Hendri. Oke, sudah selesai diskusinya. Pengen salah satu kelompok untuk membacakan atau mempresentasikan dari kelompok pertanyaan pertama tadi dulu. Pertanyaan pertama. Oke, siapa mau menjawab? Angkat tangannya. Oke, Pak Hendri. Oke, silakan. Oke, perkenalan diri yang lain rekan ya. Ya. Ya kita yuk, biasakan. Ada kesana ke kawannya, biar kawannya. Ya, nah seperti itu. Kita belajar berbicara, oke? Dengarkan. Langsung baca, Pak. Namanya belum. Ya. Perkenalkan nama saya Junaidi dari kelompok 1. Oke, terus banyak pertanyaannya. 1. Jika uang logam diberi dorongan gaya terhadap luas permukaan pijakan tempat gaya bekerja, apa yang akan terjadi pada pesisir tanah, lihat atau pasir? Jawabannya membekas. Membekas. Oke. Membekas itu artinya terdapat apa di sana? Terdapat apa? Terdapat bekas apa itu? Bekas tanah yang di dalam. Karena apa? Iya, karena tekanan. Oke, tepuk tangan untuk Junaidi dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal dari kelompok 2. Dua posisi uang logam manakah yang memiliki luas permukaan pijakan atau tempat gaya bekerja yang lebih kecil? Vertikal. Oke, luasnya lebih kecil maksudnya ya. Yang Vertikal. betul? Iya. Yang mana vertikal tuh? Yang banyak atau yang tegak? Tegak. Sama vertikal. Betul yang vertikal? Betul Pak. Oke, yang berbeda yang mana? Tak apa-apa, sama-sama berbeda. Betul? Betul. Oke, tepuk tangan dulu satu. Ya. Nah, yang vertikal seperti ini ya. Nah, mana yang besar kayak gini? Besar. Ya, besar yang orang jadi. Pertanyaannya lebih kecil kan? Oke. Yang nomor 3. Saya sudah jauh mewakili dari kelompok 3. Menurut diskusi dari kelompok kami, untuk menjawab pertanyaan nomor 3, ketika kamu mendorong kedua uang logam dengan posisi horizontal dan posisi vertikal, dengan masa dorongan gaya yang sama. Uang logam dengan posisi manakah yang memiliki bekas di dalam? Mengapa demikian? Posisi vertikal, karena permukaannya lebih halus, jadi memiliki dorongan yang lebih besar. Oke. Kata Suryanto, tepuk tangan dulu. Nomor berapa? Soal nomor 3. Coba perhatikan dulu. Jangan ngomong dulu,
Yang nomor tiga, yang manakah tekanan lebih besar? Yang pertama dengan gaya yang sama ya, gaya kita nyolongnya sama besar tenaga yang kita berikan. Yang dia baling atau dia yang berdiri tekanan lebih besar dengan gaya yang sama. Ayo, kira-kira mana? Vertikal. Besarnya mana? Vertikal. Kenapa vertikal besar tekanannya? Karena permukaannya kecil. Iya, karena permukaannya kecil. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Berarti semakin besar, semakin kecil tekanan, semakin kecil luas permukaan bidangnya, maka tekanan akan semakin besar. Oke, mantap. Nomor berapa lagi? Nomor 4. Siapa yang coba? Oke, siapa? Jaya. Silakan. Oke, Jaya, perkenalkan dulu Jaya. Dari kelompok 4. Inilah hasil yang akan didiskusikan dari soal nomor 4. Ketika kamu mendorong kedua logam yang posisinya vertikal, tetapi dengan besar dorongan atau gaya yang berbeda, logam yang manakah yang memiliki bekas lebih dalam? Mengapa demikian? Vertikal, karena tekanan pada logam dengan tanah liat lebih dalam dan mudah ditekan. Ada jawaban yang lain? Ada jawaban lain? Yang mau ditanya sebentar. Pertanyaan yang nomor 4 sama-sama vertikal nggak? Iya, yang satu kuat, yang satu pelan, gitu bahasanya kan? Nah, gitu Jaya. Ada yang punya jawaban lain nggak nomor 4? Oke, terima kasih tuh Jaya, tepuk tangan dulu. Tidak apa-apa. Ada yang punya jawaban lain nggak nomor 4? Atau sama jawabannya? Beda? Coba lanjutkan dong. Tekanannya lebih dalam adalah tekanan memiliki objek yang lebih besar atau tekanan yang lebih besar. Oh, tekanan lebih besar ya? Oh, gayanya besar, maka tekanannya akan besar. Oke, terima kasih. Kita tangan dulu. Soal nomor berapa? Nomor 4 ya? Nah, enak. Perhatian dulu. Nomor 4 sama gayanya seperti ini. Koinnya sama-sama tegak seperti ini. Satu dipencet kuat-kuat, gayanya kuat berarti kan? Satu gayanya lemah. Kira-kira tekanannya mana yang besar? Betul ya, kuat. Tekanannya kuat. Nah, gayanya kuat, maka akan menghasilkan tekanan yang kuat. Bedakan antara tekanan dan gaya ya. Oke. Jelas. Pertanyaan yang terakhir, nomor 5. Nama saya Muhammad Izzat. Saya ingin menjawab lagi soal nomor 5. Bekas pada plastisin atau tanah liat atau pasir yang dalam berarti plastisin, tanah liat atau pasir tersebut mendapatkan tekanan yang lebih besar. Dari kedua perlakuan tersebut, manakah yang mampu menghasilkan tekanan yang lebih besar? Tanah liat. Pada percobaan didorong secara vertikal dan dengan gaya tekan yang lebih besar. Oke. Sama jawabannya? Sama. Oke, saya tangan dulu untuk Izzat. Oke, pertanyaan seperti ini. Oke, silakan. Oke. Menurut pendapat kami, dari soal nomor 5, bekas pada plastisin, tanah liat atau pasir yang dalam berarti plastisin, tanah liat atau pasir tersebut mendapat tekanan yang lebih besar. Dari kedua perlakuan tersebut, manakah yang mampu menghasilkan tekanan yang lebih besar? Menurut pendapat kami, vertikal, karena didorong secara vertikal dan dengan gaya tekanan yang lebih besar. Oke, kurang lebih sama jawabannya ya. Oke, sekarang. Oke. Nah, dia ada 4 percobaan. Pertama gini. Coba enak. Semuanya. Yang pertama yang baling sama yang tegak atau horizontal dengan vertikal. Yang mana lebih besar tekanannya? Vertikal. Walaupun dengan gaya yang sama ya. Yang baling ditekan, yang tegak ditekan. Dengan gaya yang sama, maka tekanan yang lebih besar, ya nanti dulu ngomongnya. Tekanan yang lebih besar itu akan diberikan oleh yang vertikal. Alasannya kenapa? Karena permukaannya lebih kecil. Iya, karena permukaannya lebih kecil yang menyentuh dengan tanah. Tuh, yang pertama. Harus tahu itu ya. Yang kedua, ada percobaan lagi. Sama-sama vertikal nih. Masukkan dalam tangan dia. Yang satu kasih gaya sedikit. Yang kedua kasih gaya banyak. Yang mana tekanan yang lebih besar? Dua. Tekanan yang mana? Besar. Gaya yang lebih
besar. Tentu gaya yang lebih besar akan menjadikan tekanan yang lebih besar. Semakin besar gayanya, semakin besar juga tekanannya. Paham? Pertanyaan yang terakhir adalah bagian yang mana kalau dikasih perlakuan, coba buat yang mana tekanan yang besar. Tentu jawabannya adalah yang mana bidang paling kecil dan gaya yang paling besar. Dan gaya, kira-kira contoh dalam kehidupan sehari-hari apa? Ayo, saya mau coba. Lucu. Oke, tuh. Pendek. Curucu Pak. Curucu itu apa? Curucu Bangunan. Bangunan. Iya. Diapakan? Curucunya diapakan? Dibenam. Kayunya itu dibenam masukin ke tanah agar tanahnya itu padat. Agar tanahnya padat. Oke, curucunya dibiarkan tumpul atau ada perlakuan pada kayunya? Ada perlakuan Pak. Diapakan kayu? Diruncingkan dikit Pak. Tujuannya untuk apa? Agar mempermudah apa ya? Mempermudah? Mempermudah tekanan. Mempermudah kerjaannya ya? Iya. Tuh, oke. Apa hubungannya kira-kira, atau boleh Nizar, boleh yang lain juga, apa hubungannya memperuncing tadi dengan mempermudah kerja katanya? Hubungan dengan tekanan, kira-kira ada yang mau coba? Kenapa tak dibiarkan Gimana, Pak? sebesar, kenapa dia harus diruncingkan? Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk mempermudah. Ya, kenapa mudah dia? Ya, Ya, karena biar cepat selesai. Kalau runcing kan cepat selesai. Kalau hubungkan sama faktor-faktor tadi. Yang dua faktor tadi. Apa faktor tadi? Faktornya apa tadi? Ayo, siapa mau coba jawab? Yang tadi apa? Semakin Oke, Mugi. Curucuk katanya ya. Kenapa harus diruncingkan Mugi? Silakan Mugi. semakin kecil permukaan curucuk semakin besar tekanan yang diberikan. Oh gitu, sama yang kita tadi. Oke, tepuk tangan dulu untuk Elisa. Ya, terima kasih. Nah, jadi itu hubungannya nak. Salah satu contoh curucuk di daerah kenapa pakai curucuk? Karena kalau buat bangunan yang besar pondasi butuh pondasi, kalau tak pakai curucuk turun tanah kita ya. Itu di ini tuh. Terus kata Nizar, Pak, aplikasinya tekanan yang kita pelajari tadi dengan kehidupan sehari-hari kita ada buat curucuk diruncingkan. Dibantu oleh si Mugi. Kenapa diruncingkan? Biar bidang sentuhnya semakin kecil. Semakin kecil bidang sentuh, maka iya tekanan semakin besar. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Ada lagi selain curucuk? Yang berjalan dekat becek. Oh itu tadi. Ayo. Siapa? Ayo, siapa yang ngomong? Aplikasi lebih besar hari kan? Itu tadi. Ayo yang tadi. Yang dekat benci Pak. Yang becek. Kira-kira apa? Siapa mau coba? Ayolah. Masa takut? Tidak pernah masyarakat kan? Jaya, aman Jaya? Aman Jaya. Oke, yuk. Siapa mau coba? Yang di jalan becek. Terus kamu mau tanya juga? Ada yang pernah naik eskavator? Tahu eskavator? Tahu, Pak. Apa tuh eskavator? Tangga pejalan. Keluar Kobe kita langsung sini. Kobe untuk macam-macam sebutannya. Alat berat. Alat berat. Kenapa dia? Kalau alat berat di sini pakai apa? Nizar lagi silakan. Tepuk tangan. Dia tidak apa-apa. Pakai Nizar. Nizar contohnya apa? Agar mengurangi tekanan pada tanah yang sedikit Lembek. Iya Pak. Kayak mana cara mengurangi tekanannya? Dengan dikasih kayu itu Pak. Kasih kayu kelapa. Iya. Fungsi kayu kelapa itu untuk apa? Sudah hampir benar nih? Beban. Iya? Sudah hampir benar. Mengurangi tekanan, betul jawabannya. Dikasih batang kelapa biasanya ya. Dia mau jalan, pindahkan batang kelapa lagi. Tujuannya taruh batang kelapa itu untuk apa? Mempermudah jalannya Pak. Iya, tahu Bapak mempermudah jalannya. Harus teoritis. Ayo, Rian. Bikin kobel. Ya. Apa? Oke. Itu untuk dari kobel. Kok bisa kurang bebannya? Kok bisa kurang tekanannya? Kok bisa kurang tekanannya? Karena itu kan biar dia tidak tenggelam, itu mengurangi bebannya, jadi biar dia memudah juga berjalannya Pak. Iya. Sama. Kenapa tekanannya? Silakan. Oke, coba dengarkan. Menurutnya nih Pak ya? Iya, silakan. Untuk memperluas permukaan nih. Kenapa di atas permukaan? Kenapa ya? Iya. Oke, betul. Oke. Silakan. Agar tekanan yang ada di permukaan menyebar Pak. Menyebar. Iya, agar Jadi dia dengan iya. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, semuanya sudah hampir bisa, cuma mengutarakan dengan kata-kata kita kadang susah.
ya kan? Nah makanya Bapak melatih semuanya, mungkin hampir semuanya bisa. Kok bisa Bapak mempermudah itu ternyata tenggelam? Ya betul, tapi bukan sama materi kita. Ya Pak, Nggak nyatukan sama pelajaran tadi gak susah. agak susah ya. Nah makanya kalau setiap mata pelajaran seperti ini, kalian terbiasa menghubungkan kehidupan sehari-hari dengan teori belajar, ya kan? Oke, sudah dijawab dari Nizar, Mugi, si Rian, si Dilan, hampir sama juga semuanya. Cuman finishingnya oleh Mugi tadi ya. Iya, ketika kelapanya disusun, nih. Kalau tempat keras enak nak, cukup dengan rodanya seperti tank itu saja, sudah besar tapaknya kan? Tak tenggelam. Tapi tidak berlaku untuk daerah kita, betul? Nah, ini pelajaran juga nih untuk orang luar. Dia akan mengangkut batang kelapa disusunnya. Kenapa? Batang kelapa panjang-panjang ya? Tapi ketika disusun banyak-banyak rapat-rapat, permukaannya jadi semakin luas semakin kecil. Semakin luas. Ketika luas permukaan, dikasih gaya, apa gayanya? Gaya berat. Yang mau ngetang ke bawah, ya kan? Kan berat eskavator itu kan? Nah, kata mungkin ini, Pak, gayanya itu disebarluaskan. Tidak satu titik saja. Bayangkan cuma kalau kecil ini aja rodanya. Ya kan? Nah, tersebar oleh panjang-panjang kelapa itu, maka tekanannya akan semakin besar atau semakin kecil jadinya? Semakin kecil. Itu pengaruhnya. Semakin luas bidangnya, kelapanya kan panjang tuh, nyusun. Sehingga tekanannya akan semakin kecil. Sudah terbayang semuanya? Paham? Paham? Paham tidak? Oke, terang semua tuh. Oke, eskavator sudah, kerucuk sudah, oke mantap. Yang terakhir, kesimpulan. Siapa berani kesimpulan? Hubungkan tekanan dengan gaya, hubungkan tekanan dengan luas permukaan. Ayo, saya mau kasih contoh. Satu-satu lihat dulu. Pak, saya mau kasih contoh antara tekanan dan gaya. Semakin besar gayanya, bagaimana tekanannya? Nah, ayo, siapa mau kasih contoh silakan. Satu kesimpulan saja. Nanti kawannya nyambungi. Oke, kita buat sama-sama kesimpulan tentang apa Pak? Kesimpulan hubungan antara Tekanan. gaya dan tekanan. Nah, yang kedua luas permukaan ya dengan gaya. Yang ketiga contoh dalam kehidupan sehari-hari. Siapa mau kasih contoh satu aja ya guys? Contoh. Siapa mau kasih kesimpulan satu saja? Terserah mau yang mana antara tiga tadi. Angkat tangan, gini. Tidak mengapa salah. Ayo. Siapa mau coba? Ayolah, belajar ngomong. Ya kan? Ada hubungan antara apa? Tekanan dan gaya. Tekanan dan luas permukaan. Contoh. Oke. Siapa mau coba? Mungkin mau coba? Mikir dulu. Mikir, silakan berpikir. Coba kasih waktu. Oke, Lisa. Bukan tadi Pak, seperti Oh ya duduk aja lah. Duduk silakan. Oke, kesimpulan yang pertama. Dengarkan dari Lisa. kesimpulan pertama seperti alat berat tadi apa? Traktor. Traktor. Dia meluaskan permukaannya itu dengan batang kelapa supaya mengurangi beban. Jadi tekanannya gimana? Mengurangi. Iya, mengurangi tekanan. Mengurangi tekanan bukan bebannya tetap ya. Kalau 100 kilo tetap 100 kilo. Cuman tekanannya kurang ya jadinya. Oke, teruskan Nizar. Oke, Nizar, Bapak buat sederhana. Artinya luas bidangnya dibuat semakin luas atau semakin sempit? Semakin kecil. Semakin luas. Semakin luas. Bidangnya semakin luas. Sehingga tekanannya semakin besar semakin kecil. Semakin kecil. Oke, ulangi lagi. Berarti semakin luas. Semakin luas apa? Semakin luas permukaannya, Pak. Semakin luas permukaannya maka semakin kecil tekanannya. oh, kata Nizar. Ya itu kan simpelnya. Oke, siapa mau coba? Si Nizar sudah menghubungkan antara luas bidang dan tekanan. Siapa yang mau coba yang lain lagi? Gaya dan tekanan. Ayo. Hubungan antara gaya dan tekanan. Gaya itu apa? Kayak dorong. Nah, dorong. Lebih tepatnya gaya dorong ya. Ya, siapa mau coba? Gaya dan tekanan. Ayo. Nah, Anybody? Sepatu tinggi. Nah, tekanannya itu permukaannya kecil. Ya. Jadi kalau dia di tanah itu dengan dia jadi lebih dalam, tekanannya lebih kuat. Oh gitu, mantap. Betul. Sedangkan sepatu bot kalau dia tekanannya itu permukaannya besar, jadi permukaannya besar, luasnya besar. Jadi kan dia menyebar gitu Pak. Oh, menyebar.
Ya, tidak tenggelam, Pak. Oh gitu. Oke, berarti masih hubungan luas juga ya. Oke, tepuk tangan untuk oke. Ini juga langsung mencontohkan ke kehidupan sehari-hari juga. Misalnya memilih ketika jalan becek, pilih sepatu dengan hak tinggi atau sepatu bot. Kalau memilih sepatu hak tinggi, itu kan kecil bidangnya, ya kan? Maka semakin kecil bidang, maka tekanan kita akan semakin besar ke bawah. Maka sebaiknya kita memilih yang bidangnya besar, yaitu sepatu boot. Semakin besar bidangnya, tersebar tekanan, gayanya tersebar, sehingga tekanannya menjadi kecil. Oke, yang gaya lagi belum ada lagi yang memberikan gaya. Bapak mau tanya? Gaya dengan si Azli. Kira-kira tekanan mana yang lebih besar tuh? Itu dah. Wira, kenapa? Hubungkan antara gaya dengan tekanan. Karena Wira. Oke, kenapa? Ayo coba hubungkan. Kalau tekanan lebih besar, Pak. Kenapa tekanan lebih besar? Punya siapa? Punya Wira. Kenapa Wira lebih besar? Nah kan semakin besar tekanannya, Gayanya. maka semakin besar juga tekanannya. Oke, terima kasih. Apabila gaya yang diberikan pada suatu benda semakin besar, maka tekanan yang dihasilkan juga bertambah. Iya. Oke, sudah ya. Tugasnya refleksi. Yang pertama, tuliskan bagaimana kesan kalian tentang pembelajaran hari ini. Yang kedua, hal apa yang kamu sukai dari pembelajaran hari ini. Silakan ditulis ya. Itu pertanyaan dong. Bagaimana kesan kalian tentang pembelajaran hari ini? Singkat padat saja ya. Tak apa-apa. Bapak takkan malas, takkan apa? Pak, kami tak ngerti. Pak, pening kepala, silakan Bapak. Udah, Pak. Atau misalnya Pak, asik hari ini belajarnya. Nah, boleh. Hal apa yang paling kamu sukai dari pembelajaran hari ini? Oke. Dapat ya? Erwani dapat? Oke, Erwani dapat. Yang browser lagi mana? Oke, terima kasih untuk semuanya. Kita sudah belajar tekanan zat padat tadi kan? Ya. Semuanya kita bicarakan tadi padat, koin padat, sepatu padat, semuanya padat. Nah, kalau seandainya apa dilanjutkan pembelajarannya tentang zat padat, ada lagi namanya tekanan zat cair. Zat cair itu tekanannya nggak? Ada buktinya apa? Pernah melompat laut? Pernah menyelam? Yang pandai berenang lah, nanti ada pula meninggal gara-gara pakai air disuruh melompat. Oke, nah untuk tekanan zat cair minggu depan, kalau mau coba yang pandai berenang silakan nyelam ke bawah sekitar 4 atau 5 meter saja. Apa yang terjadi kira-kira pada tubuhnya? Sakit Apa sakit? Telinga. Nah. Kenapa telinga sakit? Ada tekanannya besar, Pak. Iya, itu ada tekanan oleh zat cair. Nah, sebenarnya seru. Pembelajaran ini seru sebenarnya. Tekanan zat padat sudah, tekanan zat cair kita pelajari. Yang gas nanti selanjutnya. Kalau Bapak pelajari. Oke. Jadi banyak sekali manfaatnya kita belajar ini, ya. Terus belajar manfaatkan ilmu yang didapat dalam kehidupan sehari-hari. Ilmunya kan tidak, materinya tidak sulit. IPA, ilmu pengetahuan alam. Kita berada di kehidupan nyata. Kita berada di lingkungan sekitar, mulailah untuk berpikir, oh yang ini kenapa ya? Apa yang hubungannya dengan materi ini? Paham? Oke. Terima kasih untuk semuanya dan sudah post test. Nanti pulang ke rumah langsung di rumah yang kemana-mana.